Upper Bracket. Ya, siapa yang mau main di ini? Karena mereka tersisa cuma 1 nyawa, tapi let's go. Draft apakah akan sama dulu buat Fnatic Onyx sih kalau aku garis bawahnya nih ya. Ya. Karena mereka ada di first pick juga. Oh beda. Oh, beda. Oke. Tapi cuma beda 1 sih sebenarnya. Gatot ya sekarang Ada ya. Gatotnya ya. Emang ganggu sih sebenarnya. Mau Harit. 0-10 juga ganggu banget dia. Oh Khalidnya. Beda nih. Kasih kah Hayabusa? Karena mereka udah ban Gatot, jadi otomatis Khalid naik tingkat dia. Yep. Karena dia kan progresnya hampir sama dengan Gatot yang langsung ke belakang. Kasih damage, suka buat salah kalkulasi buat lawan. Yep. Alright. Khalid 3 kali berarti ya. Nongol mulu nih. Seharian nongol sering nih kali nih. Iya. Gak capek deh ya. Kan naik ini kata skuter pasir. Iya, sekusir. Tetep ayo, oh meski mitarnya berat itu pedangnya. Kan dia nggak perlu pegang, ditunggangi. Beda. Masih ya. Masih Elis dan juga Arlotnya. Ini Angela keluar, udah ini triple A keluar nih. Angela, Arlot, Elis, Aldos, sama Amon. Buset Wah, deh. rame ya. A semua ya, keluarga Yes. A ya. Aul. Maaf. Valentina lagi. Hayabusa lagi kah? Atau mau coba bermain yang lebih Apa nih yang lebih stabil aja? Alfanya bisa diambil? Alpha? Ya, kayaknya Alpha lebih serem sih, pasti lebih nyangkut di depan. Iya sih. Lebih serem. Ya, ayo masih oke sih, masih good option. Aha. Ada Nolan juga kalau enggak. Tapi, Iya. tapi kayaknya Hayabusa lagi sih. Ayo bisa jauh lebih ini ya. Dia bisa ngedodge kan, karena Ya. lumayan jauh rim. Shadow dari sini Bisa. Hayabusa. Nah ini sebenarnya guys cuman ngebedain aja biar kalian gak memikir ini replay ya. Iya. Urutannya aja. Yang penting urutannya kan kelihatan Ya beda. udah, keluarkan Angela sekarang. Oke, Angelanya langsung sih harusnya diambil sekarang. Karena kalau enggak udah pasti ditutup nanti. Ya. Kecuali ya Eman pakai Alice. Lain lagi tuh ceritanya. Alice tangan kuning. Iya. Belum terlihat sebenarnya ya. Tuh agak beda dikit ya. Aha. Ya opsinya sekarang Ada. Angela udah. Yap. Dan harusnya ini nggak ada yang sama lagi ya untuk Bigetron Alpha ya karena Gatot kacanya udah ditutup. Yap. Akan ada hero momentum kah nantinya? Dan perangkonya. Ya, beda kali. Beda. Beda. Aku buat beda juga deh. Boleh. Kamu ngapain ke arah Gatot Kaca? Berarti harusnya kayak ini nggak bakal ban ke arah Alpha gak sih? X-Borg-nya aja bisa ditutup. Ya. Karena Arlotnya bisa pindah tangan ke Ki. Oke, betul. Ya kan? Walaupun chance-nya sebenarnya untuk ngeliat power pick-nya Arlot lebih besar di Super Look ya. Iya. Tapi Alpha gak memang? Masih gak buat Alpha? Masih nggak sih ini dibikin Masih. galau? Masih percaya gak nih kalau Alice-nya jungle? Nggak. High loss. Oke, udah gak percaya ya? Udah percaya udah kayak Udah kita gak percaya buang di band gold. satu di atas Iya, kayaknya gak mungkin ya Alicia ada di gold. overthinking kita ini ya. Hmm. Oke, tapi last band dari Bigetron Alpha tadi kan sempat tutup concern ke arah ceweknya. Apakah One akan ditutup? Boleh sih. Ya, karena kan tadi bandnya Cloud Curry. Tapi kalau ngeliat dari One-nya kayak tadi, bisa sekarang jadi concern. Tapi ternyata kajaknya, hero-hero Kaja ya. suppress ya, Dan ini berarti lebih membuat Alice-nya bisa kemana-mana. leluasa. Juga. Berarti kalau hero pick off yang cocok buat Ibo ya, kayak udah di bandnya Franco, Kaja, Cow ya, power pick, ya kan tentu saja. Atau mau coba bermain lebih agresif lagi dengan sisi powernya lebih ke arah Ruby, Johan, Edith, masih banyak sebenarnya. banyak banget ya. Initiator yang masih belum terlihat juga. Sementara last band dari Fnatic Onyx setelah high loss, kayaknya hero-hero yang punya durability juga sih ini yang bisa buying time. Dan Edith Kita tutup semua ya, berarti buat EXP juga. Agak terbatas memang untuk support dog, tapi ada Ruby betul. Ya, ada Ruby nih kalau mau dimainkan. Yap, ada Ruby yang bisa pegang juga ke arah Hayabusanya. Atau ya kita menantikan hero-hero momentum untuk bagaimana tipikal dari Ki. Plus, lagi lu. Iya, tapi agak susah sih buat nangkep-nangkep Ya, ini apa ada Valentina. ada Valentina diangkat juga tadi. Ya, siapa yang mau kamu angkat, saya ikut angkat juga. Tadi aja Avatar of Guardian kan lumayan jadi PR ya. Betul, di copy terus kan akhirnya. Yes. Dan sepertinya kali ini Moskov Moskov lah. bukan Beatrix lagi. Yap. Wow.
Bukan Matrix ya? Ya. Jadi ini misalnya pecah duluan buat base turretnya Bigetron Alpha, mereka jauh lebih menderita. Dan ini jauh lebih scaling seharusnya. Iya, Moskov ya. Iya, dibanding Matrix lah. Dan ya sekali lagi untuk jalur rotasi dari Fnatic Onyx, mereka bakal nyari jalan buat bisa pick off gold laner mereka di awal. Udah 2 game lah. Ini selalu gold laner yang dituju. Di target ya. DPO kayaknya nih. Langsung ke Eman mana Eman? Nyari Eman ya di sini. Oke, dari Fnatic Onyx 2 yang kalau sudah diamankan juga nih sebagai jawaban. Apa hero dari cewek mau ambil ke one-one lagi kah? Agak bahaya sih one-one ketemu Moskov ya. Tapi bisa loh. Bisa ya? Enak. Serius bisa. Iya, Karena kalau- range-nya kan hampir sama sebetulnya range-nya kan. Kan jaraknya juga dari one gede. Belum lagi tiap dia di Lagi. Oke, one-one Iya. tackle. Jadi tiap dia di ditombak dengan Spear of Misery, ya udah yang kepas aja. Bahkan itu bisa ngedinai dari Spear of Misery dan itu mengacaukan pergerakan dari Moskov. Jadi ngaturnya dia mengira kita mundur, tapi ternyata enggak gitu. One-one-nya tetap maju dan bisa ngebuka weakness point sikat. Yap. Oke. Wah, saya mah kalau one-one Hatam ya. Hatam banget. 3.500 match saya. Oke, Waduh. Pak Pulung Capek. S11. Tapi biasanya orang-orang nggak tanya lu berapa ribu kali sih. Nah, Apa? Tanyanya WR 61. satu. keren. Mintanya 75. 61 50 klasik 11 Iya. rank. Enggak usah kebanyakan minta gitu loh. Oke, tapi last pick untuk harusnya untuk Ki ya. Ki ya. Kalau Aha. aku feeling Ki juga. Mau ambil ke arah Lolita kah? Tapi ternyata Grok. Wow. Iya. Oke. Cuman ini dari cewek sendiri ya masih berfokus emang untuk one ya. Dia weakness finder nih. Kalau Iya. kemarin kita melihat dari regional berbeda itu Warcry loh. Karena apa Pak Pulung? Apa? Dia akan mencari weakness point dengan weakness finder. Wis. Wih, Dicari saya kira tadi mau bilang karena apa? Karena kemuliaan. Ada demi type kemuliaan, gitu. betul. Ya, kan weakness point harus di find ya Betul, kan. weakness finder ada juga. Nah, ini menjadi match point. Pak Pulung nih batuk terus sekarang nih. Sabar Tolong. ya, sabar Oke, tapi match point untuk Bigetron Alpha dan juga Fnatic Onyx. Ya, lihat bagaimana line up ratingnya hampir sama sih buat keduanya. Tinggal ya lagi-lagi eksekusi untuk di early terutama. Kalau early-nya mungkin pegangannya adalah Grok ya. Grok yang dimiliki dengan Alpha ini bakal kuat banget untuk bisa ngezoning musuh dan juga mereka punya arrow tadi dengan efek sisi yang luar biasa banyak. Perbedaannya sekarang ini Hayabusa nih bisa ngedodge juga. Dan late game-nya Tigreal, hero moment yang bisa dipakai. Yap, dan ini dia game ketiga ataupun game terakhir di hari ini. Akan menjadi seperti apa kisahnya akhir yang bahagia untuk Onyx atau Bigetron Alpha. Jadi sekali lagi terakhir di hari ini EPL Arena, mana suaraja? Malam minggu tenang aja. Malam minggu kita temenin. Kita temenin ini mah ya kan, dan agresif terlihat di arah middle nih. Secara poke damage harusnya ya Valentina akan jauh lebih besar dibanding Moreno dengan Angelanya. Tuh, tapi di atas ini kayaknya buat super look-nya lumayan terluka juga ya. Untuk Karena mendengar jadi super luka. super look. Wah, super luka jadinya. Iya, dan yang satu yang pasti Bigetron Alpha mereka harus lebih hati-hati. Mereka nggak punya Wait. revitalize. Oke, sementara sekarang Super Ken masih berjuang untuk bisa mempertahankan lagi dari orange buff yang dia miliki, dan Keyboy mencoba untuk bisa masuk. Masih ada Key yang melindungi pergerakan ataupun area defensif yang dimiliki oleh Super Ken. Coba lihat Lava Bomb sekarang menjadi incarannya. Ini agresif banget sih Fnatic Onyx, kayaknya udah tancap gas sekarang. Udah terlihat jauh lebih coba untuk ngebuat dari Super Ken-nya patah kaki nih. Iya, dan di bagian bawahnya juga kelihatan bagaimana ceweknya juga ini bisa adu head to head bersamaan dengan si Eman. Basic common emblem lawan emblem marksman nih. Swift dipakai lawan vitality ya yang dipakai buat Eman. Ini lebih defensif mungkin buat Emannya, tapi kalau kita melihat bagaimana attack speed yang bakal dimiliki, wah, ini bakal jauh lebih kenceng buat one-one. Oke. Dari tempat yang lain, dua player di area XP terus adu mekanik. Namun untuk sekarang Shadow Killer dikeluarkan, hampir saja Hengki menjadi korban pertama. Oke, dan juga ternyata Scavenger Crab-nya nggak ngebuat dari Alice-nya Super Ken level 4 cepet-cepet ya. Tadi agak sedikit tertahan juga. Bergerak lagi dengan adanya 300 gold yang didapatkan oleh Fnatic Onyx ini. Early-nya kembali diunggulkan, bermain jauh lebih agresif sekarang. Dan terlihat ya, Bigetron Alpha mereka menjauh dari turtle yang pertama. Jadi kemungkinan turtle pertama juga bakal di start oleh Fnatic Onyx, di mana Kairi sudah level 5 terlebih dahulu. Karena agak cukup terlambat juga untuk farming speed dari Alice-nya. Dan setup telah dilakukan oleh Fnatic Onyx. Yap, ini dia.
Depan yang lain, Res sudah level 4, siap untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Dan sekarang Resnya langsung saja mendobrak dengan di satu tornado yang dia miliki. Lagi satu langsung dikeluarkan, tapi Kairi berhasil mendapat lagi karena turtle yang pertama. Res masih berputar-putar di area defensifnya, namun Keyboy sendirian terjebak. Bisakah dia bertahan? Tidak. Keyboy lah yang menjadi harga yang harus dibayar oleh Fnatic Onyx. Itu Kairi tadi low banget, tapi dia sempat dengan menggunakan adanya shadow kill dan juga adanya buff dari turtle sehingga ada shield tambahan yang ngebuat Kairinya nggak tumbang. Tersapu sepertinya. Sempatkah untuk bisa mengeluarkan ke arah quicksand guard? Dan sempat. Yap, masih bisa nge-heal untuk Res. Dan bahkan masih bisa langsung adu head to head lagi nih ketemu dengan... Wah, diajak berantem lagi dong. Oke, super look. Masih ingin lebih. Ada super cat sekarang. Dimana sekarang flicker sudah dikeluarkan pula oleh Res. Tapi dikejar di bagian belakang. Bisakah dirinya bertahan satu yang terakhirnya? Dan Res hilang di area XP. Iya, ini benar-benar dipatahin juga nih jalur dari Resnya. Dia tadi aktif banget untuk langsung cut wave, ikut fight-nya, dan sekarang benar-benar di-concern sama Victorian Alpha. Ya, dan tadi pancingan yang bagus ya dari Superlock karena dengan half HP berarti akan membuat Res ini jauh lebih agresif untuk maju ke depan. Dan itu ternyata adalah pancingan di mana Supercat juga menuju ke atas. Wah, ada shadow kill yang masuk ke dalam tubuh dari Hengki. 1 point kill. Tapi ini cukup membuat ada banyak waktu juga sebenarnya ya. Tapi sementara di arah bottom lane, pressure masih diterima oleh Emannya, masih cukup bermain meluk turret dulu. Tapi nah, ini ada MPLID Extremer nih, ada Fnatic Onyx. Halo Maxi. Olah Maxi, biasanya dia pernah datang sini juga. Oke. Nah sekarang nge-stream dulu. Olah, belum sadar. Belum sadar. Coba sadarin Belum dulu. sadar. Sadarin lo. Ini gimana mau sadar yang di atas tuh, lihat tuh berantem baik tuh. Lihat tuh gimana tuh. Coba ada buset. Pergerakan yang dimiliki oleh Res. Yep. Kembali kena. Nah, buat yang mau kenalan Belum sama sadar. Maxi, kalian bisa. Nah, baru sadar kan Cie, malu. Hei. Nah, kunjungi juga ya channel official dari streamer MPLID nih, ada Maxi. Itu lucu-lucu banget juga boneka di belakangnya. Iya, Nah, tapi emang. barusan wildcard dikeluar dong ya. Betul. Untuk bisa menyelamatkan dirinya juga dan cewek sekarang mundur lagi bergabung bersama dengan Kairi. Ya, tapi kayaknya kelihatan lebih leluasa juga ya buat di game yang sekarang. Supercat bahkan lagi under levelnya. Masih tertekan untuk Supercat. Oke, Super Look bakal coba untuk maju. Wah, super looknya sekarang ada di bagian tengah karena Angel lah yang harus menjaga laning yang cukup jauh. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Ajari. Turtle masih gagal, bahkan sekarang implosion udah langsung dikeluarkan. Mereka melawan coba tipe dengan begitu baiknya momentum yang sudah diciptakan pula oleh pemain dari Fnatic Onyx, tapi malah cewek sekarang udah langsung menghilang. Resnya pun harus mundur, tapi para berbeda. Super Look dengan satu final slash yang dikeluarkan gagal untuk bisa mendapatkan dan menambahkan point kill. Ya karena memang bermain di dalam satu buah outer turret yang berdiri juga ya. Kalkulasi yang sedikit meleset dari Super Look membuat dirinya pun harus tumbang. Dan lagi-lagi retribution dari Kairi yang ngebuat dari Fnatic Onyx mereka bisa juga secure objektif karakter turtle-nya. Dan implosion yang sangat manis tadi. Mahal. 4 pemain yang tersedot implosion sekaligus. Oke. Karena tadi pas lagi fight Clock of Destiny-nya Supercat juga belum selesai sih. Oke, dan ya sekarang sudah selesai memang buat Clock of Destiny Supercan. Di bagian bawah dari ceweknya ternyata masih belum bisa dipecahkan. Yep. Untuk tarotnya kita masih bisa dijaga untuk cewek juga. Dan lebih sering ke goal plan memang untuk jalur rotasi dari Fnatic Onyx kali ini. Oke, masih cukup kembali tenang sepertinya, belum ada inisiasi-inisiasi tambahan lagi. Sementara Res masih coba untuk menjadi garda terdepan. Ki, ini masalahnya Ki gak yang terlalu setebal itu ya, dia bisa dipunish. Yap. Dan jangan lupa ini udah mulai cepat juga untuk build dari Dominance Ice yang tadi ada di tangan Keyboy buat Dominance Ice. Glowing One juga sudah selesai buat Suns. Jadi ya ini dia untuk anti ya dari melawan gameplay yang dibangun Victorian Alpha. Udah anti regen. Ice, Glowing One, dan tinggal menunggu nanti cewek untuk menyelesaikan si Halberd. Yap. Akan semakin ketahan lagi ya dari Regennya juga nanti. Demon Hunter Sword juga udah dikantongin sama ceweknya. Bergerak ke arah atas, terlihat untuk Resnya sedang menjalankan wave-nya. Dan ini kayaknya benar-benar dicicilin terus aja nggak sih? Ya, Ki lagi maju udah tinggal half HP harus mundur juga. Jadi untuk tim fight-nya mungkin Ki hanya akan mengandalkan wild charge. Satu wild charge, 2 pilihan mundur ke belakang atau ya dia bakal tumbang di tangan dari cewek. Tapi Fnatic Onyx melihat turtle yang sudah keluar digas. Nah, langsung diambil. Nicky Boy juga dapat posisi nyamannya nih. Dia bisa saja masuk dengan satu implosion yang kita lihat akan seperti apa karena Resnya terus mengusir mundur dengan satu tornado yang dimiliki, tapi turtle tetap berhasil diamankan pula oleh Kairi. Didorong dengan satu sikat hammernya hampir saya tadi bisa mendapatkan, namun sekarang Supercan
gagal untuk bisa mempertahankan diri dan Moreno tertinggal sendirian. Dan itu adalah minusnya dari Angela. Kalau nyelamatin bisa melakukan adanya counter initiate. Kalau enggak ya buy one get one. Dan sekarang kita melihat bagaimana Kairi akan bermain cukup agresif tapi Super Look Waduh. bukan target yang optimal. Gagal tadi kayak mendorong dengan satu Secret Hammer, tapi sekarang Super Look ya. Final Slash yang sudah dikeluarkan, tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah point kill. Yep, dan adanya Eman yang join fight di arah tengah membuka celah outer bottom turret yang akhirnya bisa dihancurkan di tangan dari cewek. Ya, benar, ini cewek yang unggul gol dia, dan gak cuma cewek ya, tapi tadi 5 pemain Fnatic Onyx juga yang sudah sangat-sangat unggul sekali. Ini di roamnya 1000. Ini udah ada Legend Sword, dan ini udah bahan-bahan si Halberd nih buat ceweknya. Akan semakin kuat lagi juga pastinya untuk Fnatic Onyx yang ya mereka harus lebih disiplin. Begitupun dari Bigitoran Alpha. Mereka tahu power mereka di arah mid to the late game, apalagi ini Moskov bukan Beatrix. Ya, dan juga dengan damager yang kurang sebenarnya di game buat Bigitoran Alpha. Wih, langsung dikeluarkan dari recall-nya ya. Iya. Wih, ada satu implosion yang begitu baik dan ini dia setup dari Fnatic Onyx begitu indah, bahkan sekarang Resnya langsung saja mencoba untuk bisa membuat perhatian pemain-pemain dari Bigitoran apa agak cukup terpisah, dan mereka mencoba untuk bisa mendapat lagi karena satu ini tarik ada di bagian tengah, tapi Kairi di luar jangkauan. Kairi dengan Quad Shadow yang masih berhasil untuk bisa menumbangkan karena satu ini tarik tersebut, tapi satu orang lagi Super Ken lain menjadi korban tambahan untuk bisa langsung segera dihancurkan. Cukup nekat sebenarnya Super Ken. Nggak ada hard guard juga tadi yang siap untuk bisa nge-backup Super Ken-nya. Masuk ke arah kerumunan 4 orang sekaligus dari Fnatic Onyx yang membuat akhirnya dari Super Ken pun harus hilang nyawa untuk ketiga kalinya. Dan lagi-lagi Fnatic Onyx kali ini unggul, tapi kali ini dengan cukup lebih pasti. Itu sangat jauh, lihat Resnya juga Dominance Ice. Ini selesai buat Res. Dan ini si Halberd buat one-one, ini semuanya sudah punya anti dari Alice dan juga Angela. Oke, dan Freelord harusnya bisa didapetin sama Fnatic Onyx-nya juga, dan jangan lupakan dan harus diantisipasi bagaimana serangan kejut dari Flicker Implosion milik Keyboy, karena satu-satunya yang membawa ke arah Purify cuma Eman. Ya, dan wow, ini kayak suara-suara di Keyboy ya melompat dengan implosionnya. Keyboy. Itu Keyboy. dua momen gitu, dua momen yang terjadi tadi di area mid. Itu di sini kupingnya mereka tuh. Kenapa bisik-bisik sih? Iya, this is Keyboy. Kayak begitu tadi bisik. Langsung bisa itu implosion tadi. Dibisikin ya. Oke, tapi ya memang dengan item-item anti regen ini ngebuat dari Super Ken cukup sulit ya untuk bisa mengandalkan durability-nya dan diambil. Masih diambil tadi orange buff-nya oleh Kairi walaupun udah dibentang tadi portal ya. Wah, aku adalah ninja. Yap, dan itu ya item finisher buat Kairi yang memang sudah selesai ya. Kalau kita melihat tanpa adanya Sky Pierce, kayak musuh masih bisa lari. Tapi sekarang Sky Pierce lebih pasti lagi untuk bisa pick off lawan. Yap, dengan adanya Lord yang sudah bertamu menuju ke arah Bigitoran apa, namun di luar berbeda Resnya sendirian. Bisakah dia mempertahankan diri dengan Quicksand kan tadi udah langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang ada Wild Charge yang sudah dikeluarkan pula, tapi Super Look yang sendirian terjebak. Bisakah mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan dengan ada pergerakan dari Eman? Dengan Moskov dia mencoba untuk bisa maju dengan Abyss Walker yang dia miliki, tapi damage begitu mematikan membuat Sans tidak akan bisa bertahan kembali. Sementara Kairi di bagian belakang mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi malah masuk ke dalam tubuh dari Heki, di mana Heki jatuh bergerok yang menghilang, tapi ceweknya mencoba untuk bisa mengejar ke arah Moreno, di mana Moreno untuk sekarang terpisah dari rekan-rekannya. Selesailah sudah, menyisakan 2 player saja. Oke, dan bahkan dengan fight yang memang coba dibawakan lagi sama Bigitoran Alpha, ini membuka celah dengan adanya Super Wave Minion yang mendorong juga nih, sehingga base turret di arah middle pun berhasil untuk dihancurkan. Wah, dimajuin lagi nih Quad Shadow, Phantom Shuriken mundur lagi. Saya yang deg-degan ya sebenarnya. Tapi ya, ngelihat dari keputusan-keputusan yang dibawa sama Fnatic Onyx jauh lebih matang, mengincar ini belakang adalah hal yang cukup baik tadi. Dari Kairinya yang langsung targeting ke arah Eman. Yap, Emannya yang dia ngebahi paski ya, tadi ada kiri sebelahnya Eman juga, ya udah dilompatin juga atau dicuekin aja dan langsung menuju ke Eman. Dan 50 second memang sebelum ada Lord, tapi T-Fight kayaknya bakal coba buat dipancing juga sekarang. Berarti Onyx mereka bakal berusaha untuk memenangkan satu kali T-Fight, dan mereka bisa melihat situasi kalau mereka menang, mereka bisa coba end, kalau mereka bisa dapetin 1-2, mereka bisa dapetin Lordnya dengan secure. Tapi masalahnya kayak untuk power clear-nya ini nggak secepat tadi pas pakai Beatrix ya. Dalam nah keadaan tertekan kayak gini. Nah, PR-nya buat kita Alpha ya. Kalau lagi tertekan, mereka bakal lama nih buat clear-nya dah. Kalau mereka memang lama clear-nya, mungkin satu poin mereka adalah yang mereka harus bisa menang dari tim fight. Buset nih. Bisa kayak begitu ya move-nya ya.
Gokil. Hero power. Hero power. Hero nyaman juga. Tapi Giboy unggul jauh banget nih ya. Dari atapnya, dari goalnya. Karena dari tadi Ki memang jadi santapan ya, yang bisa dipunish juga. Dan ini dia Lord Enhance yang sudah muncul. Jangan lupakan combo Implosion. Ini bisa di follow up dengan adanya Watcher curian dari Sans. Ya, nah itu dia PR nih. Karena gak ada Purify juga yang bisa dipegang dengan Alice. Yap. Ini kombonya bisa jalan semua loh, Regin Sentrum pun akan bisa merubah segalanya. Sementara sekarang hampir saja tadi Spear of Destruction connect. Nyilu dikit, gak Yap. ngaruh. Nah, tuh Resnya ngejagain di depan nih ya. Iya. Gak mungkin ditabrak dong. Soalnya kadang ada yang emang tahan-tahan aja nih retrinya ya kan, kalau Iya. pakai retri. Tapi lebih pasti untuk Kairinya langsung secure ke arah Lord yang Enhance yang dimana langsung muncul juga nih di arah tengah. Ya. Cepat banget ya buat Lordnya yang sudah berjalan memang. Yap. Nah, ini harus bisa di defense sih. Itu dia Lordnya. Di atas langsung ditutup jalannya. Sementara Hengki masih mencari celah agar jauh lebih nyaman untuk bisa menghantarkan lagi wild charge yang dia miliki. Dan juga Flame Blood berpindah ke bagian atas. Tidak, karena ada Super K dengan Blood O-nya. Siap untuk bisa menghisap siapapun yang masuk ke dalam area defense-nya. Dengan seluruh SP yang dia miliki. Tapi sekarang Cross Bomb Tank langsung aktif begitu saja ditabrakkan lagi dengan wild charge. Dimana mereka mencoba untuk bisa langsung menghilangkan karena beberapa minion. Ataupun mulai lebih kenal begitu rapat triple kill. Looking for Megia. Kepada Savage didapatkan oleh